Bagaimana keimanan para sahabat? Lihat bagaimana keimanannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika untuk membicarakan Abu Bakar, Masya Allah, Umar saja berkata, aku tidak bisa pernah menandingi Abu Bakar. Kang Riri 2 minggu kemarin, saya Masya Allah terlintas ketika beliau katakan bahwa baju Umar cuma satu. Rek sholat kadang-kadang telat, Masya Allah. Dibandingkan dengan lemari kita, lemarinya aja udah gede, baju-baju yang tidak terpakai udah banyak, tapi kita nggak pernah mikirin hisabnya. Umar bin Khattab paham tentang perkara hisab. Ketika menerima gaji daripada Baitul Mal, beberapa orang sahabat mengusulkan, bagaimana kalau Umar bin Khattab diberikan saja lebih daripada Baitul Mal gajinya? Maka beberapa orang sahabat, siapa yang mau memberitahu kepada Umar? Nggak ada orang yang berani sama Umar. Para sahabat berpikir bahwa gajinya tidak terlalu besar, gajinya kurang cukup untuk mencukupi daripada keluarganya. Ini contoh sahabat dan teman-teman yang baik. Ada nggak yang mikirin kehidupan rumah tangga temannya? Coba lihat kehidupan para sahabat sampai dipikirin. Karunya gajinya letik tinggi Umar. Ya Umar ayeuna Amirul Mukminin ya. Dipikirin sama mereka. Bahkan Umar pun berkata, kalian telah memberikan kesibukan kepadaku. Sebelumnya aku ini pedagang, tapi kalian telah memberikan beban yang berat kepadaku sebagai Amirul Mukminin, dan kewajiban aku adalah memikirkan daripada kalian. Lalu bagaimana dengan mata pencarian aku? Maka Umar memandang kepada Ali sambil mengatakan, wahai Ali, bagaimana usulmu? Masya Allah, seorang pemimpin meminta usulan dengan sangat hikmah. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhahu hanya mengatakan, ambillah sesuai dengan keperluanmu. Ternyata setelah beberapa lama, gajinya tersebut masih kurang banyak. Beberapa sahabat mengusulkan agar ditambah lagi daripada Baitul Mal. Tapi karena tidak ada yang berani menyampaikan, maka dicari cara yang lain bagaimana menyampaikan terhadap Umar. Lalu beberapa seorang sahabat berkata, kita sampaikan saja kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Hafsah, istri Rasulullah, yang pada itu adalah anak Sayyidina Umar. Mungkin kalau anaknya yang ngomong, pasti didengar sama bapaknya. Ya. Akhirnya para sahabat berbicara langsung kepada Sayyidatina Hafsah untuk mengusulkan kepada ayahnya agar ayahnya mau menerima gaji lebih. Kalau kita makan cari gaji, cari tambahan gaji, diudag-udag gaji ke urang. Umar mah diudag-udag ku gaji. Saking apa kebiasaan Umar. Dunia di tangan, di hati jangan. Ciga laguna saji. Kayak lagu dangdut judulnya gitu tuh. Itu kebiasaan Umar. Dunia di tangan, di hati jangan. Maka benar, orang yang mencintai akhirat, maka dunia akan mengikutinya secara hina. Itu sampai diusulkan ke para sahabat agar gajinya ditambahkan. Maka pergi anaknya Sayyidatina Hafsah datang kepada ayahnya Umar bin Khattab. Wahai ayah, apakah engkau mau mendengar daripada usulan anakmu ini? Apa yang engkau ingin sampaikan anakku? Maka disampaikan, wahai ayah, beberapa orang, bahkan tidak disebutkan namanya oleh Sayyidatina Hafsah, mengusulkan agar gajimu ditambah. Kira-kira Kang Gin-Gin ya dari pemerintahan ketika mendengar naik gaji kumaha, Kang Farhan gaji rek ditambah yuk, Masya Allah. Gaji belum ditambah hadirin, pikiran belanja udah kemana-mana. Wah iya guys kudu dibeli ya, iya kudu dibeli ya, iya kudu dibeli. Gajinya can datang, karek rek ditambah, tapi pikiran angges haji. Umar bin Khattab enggak sama sekali. Ketika mendengar ada usulan bahwa gajinya akan ditambah, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Matanya merah, lehernya urat-uratnya keluar, sampai dia menahan amarahnya, berubah daripada raut wajahnya terhadap anaknya. Siapa yang mengusulkan hal tersebut? Anaknya langsung takut tahu ayahnya seperti apa. Wahai ayah, katakan dulu bagaimana pendapatmu, aku hanya mengusulkan ini. Siapa yang mengusulkan tersebut? Siapa yang mengusulkan hal tersebut?
Jika aku tahu orang-orang yang mengusulkan hal tersebut, maka aku akan memberikan tanda di wajahnya. Maksudnya ditampar. Ini orang mau dinaikin gajinya. Allahu Akbar. Masya Allah. Malah marah. Coba bayangkan imannya jika kumaha ya. Wahai ayah, apa pendapatmu? Pendapatku, aku akan memberikan tanda di wajahnya kepada orang-orang yang mengusulkan hal tersebut. Maka anaknya diam sejenak. Ayahnya pun diam. Tiba-tiba Umar bin Khattab bertanya sesuatu yang tidak terlintas di pikiran Sayyidatina Hafsah. Wahai anakku, ketika engkau hidup dengan Rasulullah, pakaian apa yang dikenakan selama engkau hidup dengan Rasulullah? Itu pertanyaan seperti petir di siang bolong. Bagaimana tidak? Orang yang paling dicintai oleh Allah telah diambil daripada ruhnya datang kepada Allah. Dalam keadaan bersedih teringat daripada kehidupan bersama Nabi. Bagaimana romantisnya Nabi. Teringat semuanya di benaknya Sayyidatina Hafsah. Sehingga bibirnya tidak bisa menjawab. Hanya bergetar. Lama tidak menjawab. Bahkan air matanya pun keluar. Sayyidatina Hafsah tidak tahu bahwa ayahnya akan bertanya seperti itu. Jawab anakku. Bagaimana kehidupan suamimu Rasulullah ketika hidup bersama dengan engkau? Apa yang digunakannya? Apa pakaian apa yang digunakannya ketika hidup bersama dengan engkau? Lama Sayyidatina Hafsah tidak menjawab. Maka dengan suara parau beliau menjawab, wahai ayah, suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memiliki 2 pakaian saja. Rasulullah hanya memiliki 2 pakaian saja. Yang satu berwarna agak kemerahan yang beliau gunakan untuk menjumpai tamu. 2 pakaiannya, Pak. 2 pakaiannya. Maka ditanya lagi oleh ayahnya Umar bin Khattab. Lalu makanan terlezat apa yang pernah engkau makan bersama suamimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makin berat Sayyidatina Hafsah menjawab hal tersebut. Bagaimana tidak bayangannya langsung teringat bagaimana dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam benaknya langsung tampil daripada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia akhlaknya. Maka dengan menangis terseduh, wahai ayah, demi Allah yang dimakan oleh Rasulullah adalah tepung gandum yang kasar. Bukan tepung gandum yang halus. Tepung gandum yang kasar. Tapi beliau ketika memakan roti dari tepung gandum yang kasar, beliau seakan-akan merasakan bahwa itu adalah makanan yang terlezat. Kata ulama, kenapa Rasulullah ketika makan tepung gandum yang kasar seakan-akan beliau memakan makanan yang lezat? Karena beliau berhari-hari tidak makan. Sampai 3 hari. Maka ketika dihidangkan oleh Sayyidatina Hafsah, beliau seakan-akan merasakan masakan yang paling nikmat. Coba bagi yang sudah berkeluarga, berapa banyak kita mencela masakan istri kita. Kurang asin seetik langsung dibaudan. Kurang rasa sedikit langsung dihina. Bayangkan ketika mereka istri kita membuatnya dengan susah payah, membuatnya dengan penuh rasa cinta, kemudian kita memberikan perkataan yang tidak enak kepada istri kita. Tapi Rasulullah dihidangkan roti terbuat dari gandum yang kasar, beliau merasakan seakan-akan itu makanan yang paling nikmat. Bahkan apa kata Sayyidatina Hafsah, beliau mengolesi daripada tempat-tempat minyak samin. Ketika beliau memakannya, bahkan beliau mengatakan seakan-akan ingin memberitahu kepada orang, ayo datang ke rumahku ada makanan yang nikmat. Ayo datang ke rumahku ada makanan yang nikmat. Sampai ingin memberikan seperti itu. Padahal yang dimakan roti gandum yang kasar. Lalu anakku, apa yang digunakan oleh suamimu ketika tidur, ketika hidup bersama? Lama Sayyidatina Hafsah tidak menjawab. Hatinya semakin tercabik. Matanya sudah tidak kuat menahan daripada air mata. Wahai ayah, beliau hanya memiliki 1 selimut saja. Yang mana ketika musim panas beliau hanya melipatnya menjadi 4 bagian. Dan ketika musim dingin beliau melipatnya menjadi 2 bagian. 2 bagian untuk alas dan 2 bagiannya adalah sebagai selimutnya.
Coba kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Sayyidina Umar, bertanya kepada anaknya, sampai menerangkan seperti itu kepada anaknya. Maka Sayyidatina Hafsah menjawab, wahai ayah, berhenti, jangan bertanya lagi. Jangan bertanya lagi. Sungguh aku semakin teringat kepada suamiku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nah anakku, itulah kehidupan sebaik-baiknya kehidupan. Aku bersama dua orang sahabatku, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, seperti halnya orang yang akan melakukan satu perjalanan, seperti musafir. Satu orang telah mempersiapkan perbekalan dan dia telah sampai kepada tempat yang dituju. Orang yang kedua, yaitu Abu Bakar, telah mengikuti orang jalan pertama sehingga dia pun sampai kepada tempat tujuan. Sayyidatina Hafsah bingung. Kemudian beliau menjelaskan Umar bin Khattab, aku adalah orang yang ketiga dan aku orang yang memulai perjalanan. Jika aku mengambil jalan lain selain jalan kedua sahabatku, maka aku tidak akan sampai kepada mereka. Maka pantas bergetar kekaisaran Romawi, bergetar kekaisaran Persia mendengar Umar bin Khattab, raja yang ditakuti 2/3 dunia waktu itu. Tapi ketika datang satu utusan datang kepada Umar, bingung dicari rajanya yang mana, penampilannya sama semua dengan sahabat yang lainnya. Jika engkau ingin bertemu raja kami, cari di masjid, katanya. Di masjid, bukan di istana. Datang ke masjid dicari, nggak ada di masjid. Ternyata di luar masjid di padang pasir lagi tidur-tiduran. Tempat tidurnya Umar padang pasir, hadirin yang mulia. Allahu Akbar. Jika hari ini kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan sahabat, seakan-akan kita nggak bisa mengejarnya. Tapi kita berusaha. Bukan dari hal kejuhudan saja mereka. Oh, berarti orang kudu miskinnya. Lain gitu pemahaman. Agama tidak pernah mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia. Saya ulangi, agama tidak pernah mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia. Yang Allah dan Rasulnya inginkan adalah kecintaan kita dihilangkan terhadap dunia. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil cukup di garasi, di hati jangan. Istri cukup di rumah aja, di hati jangan. Anak cukup di rumah saja, di hati jangan.